Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahfarina Sawa Anjani, NPM 2561201030 dari Prodi Manajemen. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi-materi yang telah saya pelajari selama 1 semester ini pada mata kuliah komputer untuk tugas ujian akhir semester. Selama perkuliahan, saya mempelajari berbagai topik penting, mulai dari dasar-dasar komputer, jaringan komputer, internet dan website, algoritma pemrograman, keamanan komputer, cloud computing, hingga artificial intelligence atau yang pertama, dasar-dasar komputer. Pengertian komputer, komputer adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menerima data, mengolah data, menyimpan data, dan menghasilkan informasi yang berguna bagi pengguna. Komputer membantu manusia dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan cepat, tepat, dan efisien. Contohnya, mengetik dokumen menggunakan Microsoft Word, menghitung data menggunakan Microsoft Excel, mengakses internet untuk mencari informasi, menonton video, dan bermain game. Komponen utama sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, hardware, perangkat keras. Hardware adalah semua bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Contoh hardware, keyboard, mouse, scanner, webcam, CPU, monitor, printer, speaker, dan hard disk. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Software adalah program yang mengatur dan menjalankan fungsi komputer. Software ada 2. Yang pertama, sistem operasi, yaitu Windows, Linux, macOS, Android. Yang kedua, aplikasi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Google Chrome, dan Canva. Yang ketiga yaitu brandware. Brandware adalah manusia yang menggunakan, mengelola, atau mengembangkan sistem komputer. Cara kerja komputer. Komputer bekerja berdasarkan siklus input, proses, output, dan storage. Contohnya, pengguna mengetik angka pada keyboard, CPU mengolah angka tersebut. Hasil perhitungan ditampilkan di monitor. Data dapat disimpan ke hard disk atau SSD. Fungsi utama komputer. Yang pertama, input menerima data. Yang kedua, processing mengolah data. Yang ketiga, output menghasilkan informasi. Yang keempat, storage menyimpan data. Yang kelima, mengendalikan seluruh proses kerja komputer. Selanjutnya, jaringan komputer dan topologi jaringan. Jaringan komputer adalah kumpulan 2 atau lebih perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, sumber daya, dan layanan melalui kabel atau jaringan nirkabel. Tujuannya adalah memudahkan komunikasi dan pertukaran data agar pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Manfaat jaringan komputer: berbagi data dengan mudah, berbagi perangkat keras seperti printer, mempermudah komunikasi melalui email, chat, dan video conference, menghemat biaya penggunaan perangkat, mempercepat akses informasi melalui internet. Selanjutnya, komponen jaringan komputer, yaitu server, penyedia layanan atau data, klien, pengguna layanan dari server, NIC, network interface card, penghubung komputer ke jaringan, kabel jaringan, media penghubung perangkat, hub dan switch, yaitu menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan, router, menghubungkan jaringan yang berbeda, access point, menyediakan akses Wi-Fi. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, PAN, Personal Area Network. Jangkauannya sangat dekat seperti Bluetooth. Yang kedua, LAN, Local Area Network. Areanya kecil seperti sekolah atau kantor. MAN, Metropolitan Area Network, yaitu mencakup satu kota. WAN, Wide Area Network, mencakup wilayah sangat luas seperti internet. Selanjutnya, topologi jaringan.
Topologi jaringan adalah tata letak atau bentuk hubungan antar perangkat dalam jaringan komputer yang menentukan cara perangkat saling terhubung dan bertukar data. Jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama, bus, yaitu semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Yang kedua, star, yaitu semua perangkat terhubung ke hub atau switch sebagai pusat. Yang ketiga, ring, yaitu perangkat terhubung membentuk lingkaran. Yang keempat, mesh, yaitu setiap perangkat terhubung ke semua perangkat lainnya. Yang kelima, tree, yaitu gabungan topologi bus dan star. Yang keenam, hybrid, kombinasi beberapa topologi dalam satu jaringan. Selanjutnya, internet dan website. Internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan berbagai perangkat di seluruh dunia untuk bertukar informasi dan berkomunikasi. Internet bekerja menggunakan protokol TCP atau IP yang mengatur proses pengiriman dan penerimaan data. Fungsi internet yang pertama yaitu media informasi untuk mencari berbagai informasi dan pengetahuan. Yang kedua, media komunikasi untuk memudahkan komunikasi jarak jauh melalui email, WhatsApp, dan Telegram. Yang ketiga, media pendidikan untuk mendukung pembelajaran online seperti e-learning dan webinar. Yang keempat, media bisnis digunakan untuk pemasaran dan transaksi online. Yang kelima, media hiburan menyediakan game online, musik, dan video streaming. Cara kerja internet yaitu pengguna memasukkan alamat website di browser, browser mengirim permintaan ke server, dan server menerima dan memproses permintaan. Server mengirim data website dan browser menampilkan halaman website kepada pengguna. Berikut komponen pendukung yaitu pendukung internet. Yang pertama, hardware, perangkat keras. Terdapat komputer atau smartphone, modem, router, kabel, atau wifi. Software atau perangkat lunak. Terdapat browser yaitu Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. Selanjutnya ada website. Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan browser. Setiap website memiliki alamat unik yang disebut domain. Unsur-unsur website. Yang pertama, domain, alamat website, contohnya google.com. Yang kedua, hosting, tempat penyimpanan data website. Yang ketiga, halaman web atau web page untuk halaman yang berisi informasi. Yang keempat, web server, yaitu komputer yang menyimpan dan melayani data website. Selanjutnya, jenis-jenis website. Yang pertama, website statis, yaitu isi jarang berubah, contohnya website profil perusahaan. Yang kedua, website dinamis, yaitu isi dapat berubah dan dikelola melalui database, contohnya media sosial, marketplace, dan portal berita. Berikut bahasa pemrograman website. Yang pertama, HTML untuk membuat struktur halaman, CSS mempercantik tampilan website, JavaScript membuat website interaktif, yang terakhir PHP untuk membuat website dinamis. Terdapat manfaat website yaitu menyediakan informasi, menjadi media promosi produk atau jasa, mendukung pembelajaran online. Selanjutnya, algoritma pemrograman. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis, sistematis, dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan algoritma tanpa menyadarinya. Misalnya, saat membuat mie instan, kita mengikuti langkah-langkah tertentu dari awal hingga akhir. Selanjutnya, pengertian pemrograman. Pemrograman adalah proses menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh komputer, sehingga komputer dapat menjalankan tugas tertentu.
Orang yang membuat program disebut programmer atau pengembang perangkat lunak, software developer. Berikut contoh bahasa pemrograman, yaitu Python, Java, C++, JavaScript, dan PHP. Dan hubungan algoritma dan pemrograman. Algoritma dan pemrograman memiliki hubungan yang sangat erat. Algoritma adalah rencana atau langkah-langkah penyelesaian masalah. Pemrograman adalah proses mengubah langkah-langkah tersebut menjadi kode program. Berikut karakteristik algoritma yang baik. Sebuah algoritma yang baik harus memiliki beberapa karakteristik tersebut berikut ini, yaitu memiliki input, data yang akan diproses, contohnya nilai ujian mahasiswa. Yang kedua, menghasilkan output, hasil yang diperoleh setelah data diproses, contohnya nilai akhir mahasiswa. Yang ketiga, jelas atau definiteness, yaitu setiap langkah harus jelas dan tidak ambigu. Yang keempat, efektif, langkah-langkah harus dapat dilakukan dengan mudah. Yang kelima, berakhir atau finiteness, yaitu algoritma harus memiliki akhir dan tidak berjalan tanpa henti. Berikut terdapat struktur dasar algoritma, yaitu ada 3 struktur dalam dasar algoritma. Yang pertama, struktur urutan atau sequence, instruksi dijalankan secara berurutan dari atas ke bawah. Yang kedua, struktur percabangan atau selection, digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, struktur perulangan atau looping, digunakan untuk mengulang suatu proses. Bentuk penyajian algoritma. Algoritma dapat disajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, narasi atau deskriptif, ditulis menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kedua, pseudocode. Pseudocode adalah penulisan algoritma menggunakan bahasa yang menyerupai bahasa pemrograman tetapi belum menjadi kode program. Yang ketiga, flowchart. Flowchart adalah diagram alur yang menggambarkan langkah-langkah algoritma menggunakan simbol tertentu. Selanjutnya, keamanan komputer. Pengertian keamanan komputer. Keamanan komputer atau computer security adalah upaya untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, dan data dari berbagai ancaman yang dapat menyebabkan kerusakan, kehilangan data, pencurian informasi, atau penyalahgunaan sistem. Keamanan komputer menjadi sangat penting karena saat ini hampir seluruh aktivitas manusia bergantung pada teknologi digital seperti perbankan, pendidikan, pemerintahan, bisnis, dan komunikasi. Dan terdapat contoh kasus akun media sosial diretas karena kata sandi yang lemah. Komputer terkena virus sehingga data hilang, informasi pribadi dicuri oleh penjahat cyber, website perusahaan diretas dan tidak dapat diakses. Tujuan keamanan komputer, tujuannya ialah untuk melindungi data dan sistem agar tetap aman, dapat digunakan, dan terhindar dari ancaman. Ancaman terhadap keamanan komputer yaitu yang pertama, virus komputer. Virus adalah program berbahaya yang dapat menggandakan diri dan merusak sistem komputer. Yang kedua, worm. Worm adalah program yang dapat menyebar secara otomatis melalui jaringan tanpa bantuan pengguna. Yang ketiga, Trojan horse. Trojan adalah program yang tampak aman, tetapi sebenarnya mengandung kode berbahaya. Yang keempat, ransomware. Ransomware adalah malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mengembalikannya. Yang kelima, spyware. Spyware adalah program yang diam-diam memantau aktivitas pengguna dan mengumpulkan informasi tanpa izin. Yang keenam, phishing.
Phishing adalah upaya penipuan untuk memperoleh informasi pribadi dengan menyamar sebagai pihak terpercaya. Yang ketujuh, hacker, orang yang memiliki kemampuan teknis untuk memahami dan menguji sistem keamanan komputer. Dan ada jenis-jenis keamanan komputer. Yang pertama, keamanan fisik, melindungi perangkat komputer dari kerusakan fisik atau pencurian. Yang kedua, keamanan jaringan, melindungi jaringan komputer dari serangan dan akses tidak sah. Contohnya firewall dan VPN. Dan berikut cara menjaga keamanan komputer, yaitu menggunakan password yang kuat dan mengaktifkan autentikasi 2 faktor, contohnya kode OTP. Yang ketiga, melakukan update sistem secara berkala. Yang keempat, menginstal antivirus. Yang kelima, berhati-hati saat membuka email atau link yang mencurigakan. Yang keenam, melakukan backup data atau enkripsi data. Selanjutnya, cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai layanan komputer seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan aplikasi melalui internet tanpa harus memiliki atau mengelola perangkat keras secara langsung. Secara sederhana, cloud computing adalah penggunaan sumber daya komputer yang disediakan melalui internet sehingga pengguna dapat mengakses data dan aplikasi kapan saja dan di mana saja selama terhubung ke internet. Cara kerja cloud computing. Cloud computing bekerja dengan memanfaatkan pusat data atau data center yang berisi ribuan server. Prosesnya, yang pertama, pengguna mengakses layanan melalui internet. Yang kedua, permintaan dikirim ke server cloud. Yang ketiga, server memproses data atau permintaan. Yang keempat, hasil dikirim kembali kepada pengguna. Karakteristik cloud computing. Yang pertama, on demand self-service. Pengguna dapat menggunakan layanan kapan saja tanpa harus menghubungi penyedia layanan secara langsung. Yang kedua, broad network access. Layanan dapat diakses melalui berbagai perangkat. Yang ketiga, resource pooling, yaitu sumber daya komputer digunakan bersama oleh banyak pengguna. Yang keempat, rapid elasticity, yaitu kapasitas dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan. Yang kelima, measured service, yaitu penggunaan layanan dapat diukur dan dihitung. Selanjutnya, artificial intelligence atau AI adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan menciptakan sistem atau mesin yang dapat meniru kemampuan berpikir, belajar, memahami, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah seperti manusia. AI memungkinkan komputer untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti mengenali suara, memahami bahasa, menganalisis data, mengenali gambar, hingga membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Contoh AI dalam kehidupan sehari-hari, asisten virtual seperti Google Assistant, sistem rekomendasi video pada aplikasi YouTube, penerjemah bahasa otomatis, filter spam pada email, chatbot layanan pelanggan, navigasi digital seperti Google Maps. Berikut cara kerja AI. AI bekerja dengan memanfaatkan data, algoritma, dan kemampuan komputasi untuk menemukan pola serta membuat keputusan. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pemrosesan data. Yang ketiga, pembelajaran atau training. Yang keempat, pengambilan keputusan. Berikut penerapan AI dalam berbagai bidang. Yang pertama, pendidikan. AI membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Contohnya yaitu sistem pembelajaran adaptif dan penilaian otomatis. Yang kedua, kesehatan. AI membantu mendiagnosis penyakit dan analisis data medis.
Contohnya, analisis hasil ronsen, prediksi risiko penyakit. Yang ketiga, pertanian. AI membantu meningkatkan hasil panen. Contohnya yaitu deteksi hama tanaman dan prediksi cuaca. Yang keempat, perbankan. AI digunakan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan. Contohnya yaitu deteksi penipuan kartu kredit dan analisis kredit nasabah. Yang kelima, transportasi. AI membantu meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi. Contohnya navigasi pintar dan kendaraan otonom. Demikianlah penjelasan materi yang telah saya pelajari selama 1 semester ini pada mata kuliah komputer. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.